Halo, selamat pagi pemirsa, saya Maria Segaf. Anda menyaksikan kabar khusus pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Kali ini Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan di Kompleks Senayan, Jakarta, di mana ini merupakan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang terakhir karena masa jabatan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada pagi hari ini direncanakan akan melaksanakan sidang kenegaraan di Kompleks Senayan, di Kompleks Parlemen Senayan, di mana Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya karena masa jabatannya akan segera berakhir. Pelaksanaan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia ini akan diselenggarakan pada sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI, DPD RI, dan juga sidang paripurna DPD RI. Kami akan hadirkan juga informasi untuk Anda pemirsa di mana Presiden Joko Widodo akan segera melaksanakan dan juga menjalani sidang yang berlangsung di Gedung Nusantara Komplek MPR, DPR, dan juga DPD RI. Presiden Joko Widodo seperti biasa akan pidato di sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Salah satu agenda penting rapat adalah penyampaian draft RUU dan RAPBN 2025. Sidang tahunan MPR RI 2024 merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Untuk pelaksanaannya, pidato kenegaraan oleh Presiden RI akan bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI. Presiden akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Acara ini tentunya menjadi momen penting menjelang pergantian presiden pada Oktober 2024 dan menjadi pidato kenegaraan terakhir Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR Republik Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dalam sidang paripurna kali ini Presiden Joko Widodo nampaknya akan segera memasuki Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Kita coba akan tampilkan gambar terkini langsung dari Komplek Parlemen Jakarta. Anda bisa saksikan di sana memang sejumlah pejabat kemudian juga tokoh-tokoh politik sudah mulai tiba di Kompleks Parlemen Senayan dan juga sudah memasuki gedung MPR RI. Dan nantinya memang sidang paripurna MPR RI ini akan dihadiri oleh sejumlah menteri di kabinet, kemudian juga pimpinan lembaga negara dan juga pejabat setingkat menteri serta para pimpinan partai politik termasuk juga raja-raja Nusantara dan juga duta besar negara-negara sahabat. Dalam sidang paripurna MPR RI ini nanti kita juga bisa saksikan bersama-sama di mana Presiden Joko Widodo akan menggelar pidato kepresidenannya yang menyampaikan berbagai laporan kinerja dari sejumlah lembaga negara dan juga pidato kenegaraan dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Dan memang kita tahu bersama setiap tahunnya, setiap tanggal 16 Agustus ini memang sudah merupakan tradisi dalam praktik ketatanegaraan di mana sudah dilakukan sejak era Presiden Soekarno dan juga diikuti oleh presiden-presiden selanjutnya hingga Presiden Joko Widodo, di mana nanti yang paling dinantikan adalah tentunya pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo. Kita ingin lihat hal-hal menarik apa atau kejutan-kejutan apa yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan terakhirnya. Mengingat masa jabatan dari Presiden Joko Widodo akan berakhir pada Oktober nanti. Informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang berada di lokasi pemirsa, ini sejumlah menteri sudah datang, sudah tiba termasuk juga ada Menteri Keuangan. Kemudian juga ada beberapa menteri lainnya yang sudah tiba di lokasi, termasuk juga para pejabat dan juga pimpinan lembaga negara. Karena masuk sini nggak perlu rebutan kursi ya ternyata. Langsung dapat saya. Iya. Yang Anda saksikan ini adalah gambar terkini
Jadi saya dari masuk ke Komplek Senayan yang Parlemen Plaza aja Senayan, takut. Jakarta, Iya di kan mana ini barangnya merupakan mahal banget. gambar Apalagi Senayan yang ini, wah mahal banget. Ada yang sampai berada jual dari depan rumah, gedung jual Nusantara, mobil, jual lokasi sidang janji. paripurna MPR RI nanti akan Mahal, digelar. mahal, mahal. Tapi saya mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan dulu buat Republik Indonesia. Tentunya Semoga pidato Indonesia kenegaraan semakin Presiden maju Joko Widodo sampai pada Singapura. Jangan itu mah pagi hari nanti yang akan kita saksikan tentu kali ini berbeda karena merupakan pidato terakhir dan juga tentunya berbagai laporan kinerja sejumlah lembaga negara ini tak bisa kita maknai sebagai sekedar laporan tahunan yang sifatnya informatoris Presiden, tapi memiliki makna-makna tertentu. Nanti kita coba kulik satu persatu apa makna dari pidato kenegaraan Presiden Indonesia bersama dengan sejumlah narasumber kami di studio. Dan untuk memantau pemirsa siapa sajakah tokoh-tokoh politik kemudian juga para tamu undangan yang sudah tiba di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kami ajak Anda bergabung langsung ke sana. Sudah ada rekan kami Anggia Ebony di sana. Boni, siapa saja tokoh-tokoh penting yang sudah hadir di sana? Apakah kemudian Presiden Joko Widodo juga telah tiba di sana, Anggia Ebony? Ya, halo selamat pagi Maria dan pemirsa. Hingga saat ini kami masih menanti kedatangan Presiden Joko Widodo untuk tiba di gedung DPR RI. Di mana kalau pertanyaan Ayah tadi mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang sudah hadir, kami tadi sudah melihat sejumlah anggota Dewan, termasuk juga Sekjen DPR Republik Indonesia, Indra Iskandar yang tadi sudah hadir dan sedikit memberikan bocoran mengenai tamu-tamu undangan yang akan hadir di sidang tahunan MPR tahun ini, tahun 2024. Nah, selain tentunya pimpinan ataupun petinggi dari lembaga-lembaga negara, tadi Sekjen DPR RI juga mengungkapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terdahulu seperti Megawati Soekarno Putri, Tri Sutrisno, kemudian Budiono, Yusuf Kala ini dikonfirmasi akan hadir. Namun untuk Susilo Bambang Yudhoyono ini dikonfirmasi tidak akan hadir dalam sidang tahunan MPR hari ini di gedung DPR RI. Sementara itu, untuk sebelumnya beberapa hari yang lalu kami sempat menerima informasi bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka turut menjadi salah satu undangan dalam sidang tahun ini. Namun tadi dikonfirmasi oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar bahwa karena terbatasnya jumlah undangan ini, maka untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak diundang dan tidak hadir hari ini. Namun untuk Prabowo Subianto akan tetap hadir sebagai ataupun selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nah, untuk sidang hari ini, Maria dan pemirsa, dijadwalkan akan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan setelah nantinya Ketua MPR akan memberikan pembukaan, kemudian juga memberikan pidato pengantar, dilanjutkan dengan pidato pengantar dari Ketua DPR RI, barulah nanti sekitar pukul 10:18 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo dijadwalkan, diagendakan akan menyampaikan sidang tahunan ataupun maksud kami pidato kenegaraan di sidang tahunan kali ini dan juga termasuk memberikan laporan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara. Tentu ini menjadi pidato kenegaraan yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Publik menanti kira-kira poin-poin apa yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Karena ini menjadi pidato yang sangat penting, ini menjadi bisa dikatakan pidato terakhir di sidang tahunan MPR mengakhiri masa jabatan Presiden Joko Widodo setelah 2 periode menjabat sejak tahun 2014 lalu hingga tahun 2024 ini. Nah, kalau kita sedikit mengulas balik ke tahun 2023 lalu, ada sejumlah isu ataupun sejumlah hal yang kerap ditekankan oleh Presiden Jokowi, diantaranya mengenai isu kepemimpinan, kemudian ada juga isu mengenai hilirisasi. Kita akan nanti sama-sama bagaimana nanti Presiden Joko Widodo akan memberikan pidato kenegaraannya. Kalau kita boleh menelaah sedikit, tentunya salah satu hal yang sekiranya akan dibahas Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, adalah mengenai progres ataupun pembangunan Ibu Kota Nusantara yang besok di tanggal 17 Agustus 2024 ini juga akan menjadi lokasi untuk upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Dan Maria Assegaf juga pemirsa, tentunya kami ini nanti juga akan membahas mengenai poin-poin apa saja yang sekiranya akan dibahas oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan hari ini.
tentunya dengan sejumlah narasumber, karena di gedung DPR RI ini juga sejumlah anggota dewan sudah turut hadir, diantaranya yang sudah bergabung bersama kami saat ini adalah dari Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Golkar, dan kami juga nantinya akan bertanya langsung kepada anggota dewan. Mas Doli, selamat siang Mas, kita sudah bergabung di sini, boleh kita langsung berbincang ya. Ini kalau tadi saya sudah sedikit mengulas mengenai agenda sidang tahun ini, tentu kan yang menjadi pertanyaan masyarakat kira-kira poin penting apa yang akan disampaikan Presiden Jokowi. Mungkin terlebih dahulu kami akan mempertanyakan dari sudut pandang Komisi 2, kira-kira catatan apa yang menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi selama 2 periode ini, Mas Doli? Iya, tentu saya kira ini hari yang bersejarah karena saya kira ini adalah pidato terakhir ya, pidato terakhir Pak Jokowi sebagai presiden setelah 2 periode memimpin ya. Saya kira nanti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu adalah bagaimana apa hal-hal yang sudah diletakkan ya sebagai fundamen di dalam pembangunan yang tentu harus dilanjutkan 5-10 yang akan datang gitu. Nah, bagi kami di Komisi 2 sebetulnya banyak yang sudah dilakukan ya. Misalnya kami di Komisi 2 adalah komisi yang bidangi masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Ya, tentu yang paling fenomenal pada saat itu kami juga bekerja sama dengan pemerintah menghasilkan undang-undang tentang ibu kota negara yang baru ya. Dan itu menjadi mitra kami yang ditambah ya. Jadi kami selama ini punya 16 mitra, dengan adanya otorita IKN jadi 17 mitra satu. Yang kedua adalah kita punya perhatian khusus untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan. Salah satunya tadi juga adalah IKN. Yang kedua adalah kita menata bagaimana supaya tanah Papua ya itu juga bisa dilakukan proses percepatan, karena daerah yang begitu luas tentu kemudian harus dibentuk sentra-sentra pemerintahan baru. Nah, di periode Pak Jokowi ini juga pada akhirnya Papua itu bisa kemudian kita kembangkan menjadi 6 provinsi sekarang. Nah, mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu letak dasar pembangunan yang cepat di tanah Papua, dan sekaligus itu adalah simbol pemerataan ya, pemerataan pembangunan dari barat, timur, dari utara dan selatan wilayah Indonesia. Dan saya kira banyak hal lain ya. Kami juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, misalnya pilkada ya. Di periode ini kan ada 2 kali pilkada sebetulnya yang dilaksanakan. Jadi itu catatan-catatan yang penting yang nanti kemudian akan juga disampaikan kepada masyarakat dalam pidatonya Pak Jokowi. Baik, ini kalau salah satu bidang yang diatasi oleh Komisi 2 kan soal pemilu ya, Mas Doli. Mungkin dari Mas Doli sebagai wakil rakyat juga tentunya, kira-kira poin apa yang seharusnya nanti disampaikan oleh Presiden Jokowi yang sekiranya ingin rakyat dengar mengenai pemilu ini, Mas Doli, ya, ataupun pilkada? Tentu saya kira pemilu ini adalah pemilu yang yang juga menjadi catatan penting perhatian dunia ya. Pemilu kita ini punya keunikan sendiri. Jadi di Indonesia kita punya 3 jenis pemilu ya. Ada pemilihan presiden, ada pemilihan legislatif, dan ada pemilihan kepala daerah yang dalam tahun 2024 ini itu dilaksanakan secara bersamaan dan berdekatan gitu. Nah, kita banyak diberikan apresiasi oleh pengamat internasional ya. Kita mampu melaksanakan pemilu yang begitu besar dalam waktu yang sama, dan kalau mereka lihat kita bisa menyelesaikan secara baik ya. Di tengah memang dinamika yang terjadi itu hal yang biasa saja gitu. Nah, tetapi sebagai sebuah bangsa kita sudah menunjukkan kepada dunia bahwa dalam proses pergantian kepemimpinan dan kemudian memilih wakil-wakil rakyat itu yang kita buat sekaligus ya, masyarakat Indonesia partisipasinya juga luar biasa, 80% gitu ya, dan kita sudah melihat hasilnya.
sudah ada terpilih presiden dan wakil presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kemudian sudah ada calon-calon anggota DPR yang nanti akan dilantik tanggal 1 Oktober. Dan sekarang kita sudah juga mempersiapkan secara langsung persiapan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tanggal 27 November. Ini menurut saya juga kita sudah menunjukkan bahwa sebagai sebuah bangsa yang besar mampu ya melaksanakan event penting seperti pemilu, sama juga dengan negara-negara yang lain yang menganut sistem demokrasi, bahwa itulah simbol pertumbuhan perkembangan kemajuan demokrasi kita dalam pemerintahan Indonesia. Mas Doli, yang tadi juga menarik yang Mas Doli sampaikan mengenai keberlanjutan kepemimpinan. Kita tahu Presiden Jokowi akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Oktober 2024 ini. Nah, soal transisi ini kira-kira sektor-sektor apa saja yang harus digarisbawahi, harus dikritisi? Iya, saya kira juga di dalam pidato ini ya, pidatonya Pak Jokowi selain membicarakan tentang apa yang sudah diletakkan ya, dicatatkan ya berbagai hal oleh Pak Jokowi, pidato ini juga nanti menunjukkan bentuk tongkat estafet ya yang akan diserahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, yang kita sama-sama tahu bahwa dulu pada kampanyenya Pak Prabowo dan Pak Gibran itu salah satu yang menjadi tagline-nya adalah keberlanjutan ya. Jadi nanti sudah kelihatan sebetulnya wujud kira-kira 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, terutama nanti dalam nota keuangan kan itu kan menunjukkan program ya yang sudah sudah ada seperti kesepakatan lah ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dan sudah kelihatan situ bahwa masa transisi ini akan berjalan secara baik, tinggal nanti dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Baik, ini tentunya menarik nota keuangan akan disampaikan siang nanti ya Pak Mas Doli. Ini artinya memang sudah dibicarakan begitu matang oleh tim transisi begitu? Ya, kan ada beberapa institusi ya, ada dibentuk tim transisi, kemudian juga pasti kan rapat-rapat di kabinet dalam masa-masa akhir ini kan di sana ada Pak Prabowo juga terlibat ya. Saya kira dalam penyusunan program-program ke depan termasuk dalam nota keuangan ya, Pak Prabowo dan juga tim di kabinetnya Pak Jokowi yang mungkin nanti sudah juga ada beberapa yang ikut melanjutkan gitu, itu sudah terjadi pembicaraan yang matang di sana. Baik, ini soal keberlanjutan ini tadi Mas Doli menyebut mungkin ada beberapa dari pemerintahan, tokoh-tokoh di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan lanjut ke pemerintahan Prabowo Subianto. Kira-kira mungkin ada yang sudah dibahas, tentunya juga dari Kim, Mas Doli? Mungkin yang akan terus berlanjut ke kabinet Pak Prabowo nanti, yang akan berlanjut. Orang-orangnya, nama-namanya mungkin ada yang bisa saya kira kalau bicara soal itu kita sudah punya mekanisme ya, bahwa kabinet itu nanti adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo. Nah tentu juga Pak Prabowo sebagai presiden terpilih seperti biasanya dulu Pak Jokowi, Pak SBY gitu, pasti juga akan membicarakan itu dengan ketua-ketua partai politik yang tergabung dalam pengusung Pak Prabowo dan Pak Gibran pada Pilpres kemarin. Baik, tentunya menjadi hak prerogatif dari Presiden. Tapi kalau bicara soal nama-nama, mungkin berarti artinya ada yang memang akan berlanjut begitu, nama-nama yang akan berlanjut. Itu sepenuhnya sekali lagi hak prerogatifnya Pak Prabowo nanti. Apakah ada nama yang sekarang terus berlanjut atau nama baru, itu semuanya tergantung Pak Prabowo. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ahmad Doli Kurnia atas waktu dan juga sudah berbincang dengan kami, dengan TV One. Dan itu tadi pemirsa sedikit poin-poin yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Golkar. Itu yang menjadi catatan dari anggota Dewan. Tentunya kira-kira poin apa yang harusnya nanti dibahas oleh Presiden Jokowi. Tadi juga sedikit evaluasi dari DPR RI terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi yang melihat bahwa untuk pemerataan pembangunan ini sudah terlaksana, tidak hanya keberlanjutan pembangunan di IKN tetapi juga pembangunan di tanah Papua. Baik, terima kasih.